Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait instalasi Moodle dengan SAMPP pada Windows. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama melakukan persiapan awal, ya, di mana kita mengunduh ya software SAMPP, kemudian melakukan instalasi SAMPP, kemudian mengaktifkan service Apache dan MySQL, kemudian melakukan konfigurasi database MySQL, melakukan unduh dan ekstrak file Moodle, melakukan konfigurasi Moodle pada proses instalasi, kemudian menyelesaikan instalasi dan sampai selesai, kemudian mengakses Moodle. Oke, kita masuk ke persiapan awal. Nah, SAMPP ini adalah bundle software yang mencakup Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Nah, ini digunakan untuk lingkungan server lokal di Windows. Nah, kita bisa download pada link berikut di apachefriends.org. Nah, di sini kita akan coba download SAMPP. Nah, yang ditampilkan di sini adalah latest version ya untuk SAMPP for Windows ya dengan versi 8.2.4. Nah, kemudian jika ingin mendapati versi yang lain, kita bisa klik here for other version untuk versi lainnya. Nah, di sini ada info what includes ya, what includes kita lihat. Nah, di sini SAMPP membawa beberapa software ya seperti Apache dengan versi 2.4.56, MariaDB 10.4.28 dan PHP 8.2.4. Oke. Nah, ini for informasi ya bahwasanya ketika kita nanti menginstal Moodle pun memiliki requirement terhadap software yang dibutuhkan. Nah, kita akan buka terlebih dahulu ya Moodle untuk melihat requirement-nya ya. Nah, ini Moodle org. Kemudian kita ke bagian download. Nah, mungkin kita cek langsung saja di bagian Moodle. Nah, di bagian Moodle, contoh Moodle 4.2.2, nah dia punya requirement seperti ini, PHP 8.0, MariaDB 10.6.7 ya, dan ya ini cukup ini ya, MySQL-nya 8 atau MySQL 8.0. Nah, ini requirement yang kita perlu ikuti ya. Di sini kalau kita lihat di download, untuk PHP dia memang versi 8 ya, tapi untuk MariaDB 10.4 gitu ya. Nah, defaultnya dia bawa MariaDB ya, MariaDB ini PHP 8. Nah, untuk ini PHP 8 sudah masuk, tapi MariaDB 10.6.7 ya, di sini dia belum dapat nih 10.4 ya. Bahkan tertinggi sekalipun dia masih bawa MariaDB yang versinya 10.4, belum 10.6. Nah, nanti akan jadi kendala di saat proses instalasi karena ini menjadi server check ya di dalam proses instalasi. Nah, jadi kita perlu melihat kebutuhan si Moodle tersebut ya, software-software yang dibutuhkan. Nah, pada kali ini kita akan melakukan instalasi Moodle tapi dengan versi yang 4.1 gitu ya. Nah, 4.1 kita coba lihat dulu di order support release. Nah, dia untuk Moodle 4.1.5 dia membutuhkan requirement PHP 7.4 dan MariaDB 10.4.
Nah, ini kalau kita lihat di sini MariaDB-nya masuk nih 10.4, tapi PHP-nya ini tinggi. Nah, ini juga catatan si Moodle ya. Untuk versi PHP dia menyarankan mesti sama ya. Kalau misalkan lebih tinggi, nanti dia ada ketidaksupportan. Nanti di server check juga akan muncul. Ya. Jadi kita ikuti dengan requirement yang ada. Nah, nanti kita Moodle-nya akan download Moodle 4.1. Kemudian untuk SAMPP-nya kita pasang yang versi yang lama, yaitu SAMPP dengan bawa PHP 7.4. Nah, untuk versi lama kita bisa ke bagian more download. Kita ke bawah. Kita turun ke bawah. Di sini ada SAMPP for Windows. Kemudian turun lagi, di sini ada versi 7.4. Oke, kemudian turun lagi, kita download yang SAMPP Windows 7.4.33. Kita klik. Ya, kita tunggu sebentar, nanti akan download secara otomatis. Oke, kita lihat di bagian show download. Oke, kita sambil menunggu. Di sini 2 menit ya. Oke, kita kembali ke bagian Moodle. Silakan di-download terlebih dahulu. Ya, tadi bagiannya ada di Order Support Release. Kemudian kita klik download zip. Nah, kita klik download zip. Nah, di sini saya sudah mendownload ya. Sudah saya siapkan. Nah, silakan disiapkan kedua file ini. Oke, nanti ketika sudah selesai download, kita akan melakukan instalasi untuk SAMPP dan Moodle. Oke, kita mulai dari tahapan instalasi SAMPP terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, download sudah selesai. Kita tunggu sebentar sampai benar-benar komplit. Oke, sudah selesai. Kita klik show in folder. Oke, ini file downloadan kita. Kita bisa jalankan sebagai administrator. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ada warning. Nah, di sini disampaikan bahwasanya karena kita aktif ya, mengaktifkan user account control ya di sistem. Ya, ini kita disarankan untuk install tidak di dalam folder C program file. Karena nanti akan ada missing write permission. Jadi nanti akan ada permission yang gagal ya ditulis. Nah, nanti kita bisa letakkan folder SAMPP di luar dari program file. Nanti setelah berlanjut kita bisa config path di mana SAMPP ini dipasang. Oke, kita klik OK saja. Nah, di sini ada setup wizard, kita klik next. Nah, ini untuk komponen biarkan default ya. Ini akan diselect semua defaultnya. Kemudian klik next. Nah, di sini by default dia akan taruh di C SAMPP ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita default saja next. Untuk bahasa kita English.
Oke, next. Oke, kemudian kita next untuk melanjutkan proses instalasi. Ya, kita tunggu proses instalasi ini sampai selesai. Oke, kita berlanjut. Ini sudah hampir selesai. Kita klik private network untuk mengizinkan Apache HTTP server untuk berkomunikasi dalam jaringan. Kita izinkan. Oke, kemudian sudah selesai. Nah, ini kita centang untuk langsung memulai control panel SAMPP. Oke, kita klik finish. Oke, kita akan diperlihatkan sebuah control panel. Ini untuk SAMPP versi 7.4.33 dengan direktori instalasi di C SAMPP. Nah, kita jalankan service Apache. Ya, dia dijalankan dengan port 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Kemudian start untuk MySQL. Nah, di sini ada Windows Defender Firewall lagi. Kita izinkan untuk private network. Untuk publiknya tidak di checklist. Kemudian izinkan. Oke, ini juga sudah jalan. Ya, sudah aman kedua service ini yang dibutuhkan. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menyiapkan database untuk Moodle. Nah, di bagian ini kita buka terlebih dahulu browser. Oke, kita buka terlebih dahulu browser. Saya buka tab baru. Nah, karena SAMPP kita juga support 443, nah kita bisa akses menggunakan HTTPS, localhost /php myadmin. Nah, seperti ini. Nah, Moodle juga nanti dalam prosesnya dia disarankan untuk mengakses menggunakan HTTPS, ya, agar komunikasi transfer komunikasi itu dienkripsi jadi lebih aman. Oke, di sini kita cukup klik new untuk menyiapkan database kosong. Kemudian untuk nama database-nya kita buat db_moodle. Ini bebas untuk nama database-nya. Kemudian klik create. Oke, kita dapat database kosong yang sudah kita buat. Ya, kita bisa lihat untuk bagian privilege. Nah, ini di privilege kita bisa lihat ada user root, ya. Nah, ini hostname yang diizinkan hanya menggunakan 127.0.0.1 atau localhost, ya. Ini privilege AAL privilege. Itu. Tadi kita pas masuk ke PHP myadmin tidak menggunakan password, jadi passwordnya secara default itu kosong. Jadi kita nanti pakai konfigurasi tersebut, root dengan passwordnya kosong. Oke, kita buka tab baru lagi. Sekarang masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita menyiapkan atau mengekstrak tadi, ya, Moodle ke dalam direktori htdocs-nya SAMPP. Oke, tadi kita di awal sudah download, ya, Moodle latest version. Kita coba show in folder. Ini modelnya. Kita bisa klik kanan, extract file. Ini extract file. Kemudian kita letakkan di bagian C SAMPP, kemudian htdocs. Ya, kita di bagian SAMPP htdocs, kemudian klik OK. Ya, kita tunggu ekstraknya sampai selesai. Nanti di situ dia akan buat folder dengan nama Moodle. Oke, kita tunggu sampai ekstraknya benar-benar selesai. Oke, proses ekstrak sudah selesai. Kita periksa di bagian C SAMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini ada folder Moodle. Nah, ini berisi file-file Moodle. Oke, kemudian kita akan coba akses pada browser untuk memulai proses instalasi. Nah, kita buka tab baru. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses menggunakan HTTPS localhost /, nama foldernya, ya. Nama foldernya Moodle.
Moodle. Nah, ini kita masuk ke proses instalasi. Di awal kita diminta untuk bahasa, setting bahasa. Defaultnya adalah English. Kita klik next. Oke, kemudian konfirmasi path. Ya, ini dimana letak web address, kemudian Moodle directory dan data directory. Nah, di sini web address dia karena kita mengakses menggunakan localhost /Moodle. Nah, ini sifatnya tidak bisa dirubah ya, namun nanti bisa dirubah di file config.php. Web address-nya dia langsung membaca dari di mana lokasi Moodle kita berada. Kemudian di dalam folder kita ada di C sampp htdocs Moodle. Kemudian untuk data direktorinya, nah dia ada sampp Moodle data. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita klik next. Oke, untuk Moodle support database. Nah, karena tadi kita melakukan konfigurasi ya, kita menggunakan MariaDB. Nah, kita pilih MariaDB, kemudian klik next. Nah, kemudian di database setting kita lakukan masukkan informasi sesuai dengan yang tadi sudah kita siapkan. Untuk database-nya kita menggunakan root. Kemudian passwordnya kita kosongkan, tabel prefix ini nanti berawalan mdl underscore. Nah, seperti ini. Kemudian database portnya 3306. Jadi ketika kita menjalankan service di control panelnya sampp. Sudah selesai, kita klik next. Oke, kita tunggu proses selanjutnya. Oke, proses selanjutnya untuk instalasi Moodle ini konfirmasi terkait lisensi agreement. Seperti ini. Kemudian kita klik next saja untuk konfirmasi. Ya, bahwasanya kita sudah memahami ya kondisi tersebut. Kita klik continue. Oke, kemudian kita masuk ke bagian server check. Nah, di mana Moodle saat proses instalasi memastikan semuanya berjalan lancar terlebih dahulu, baru melakukan proses instalasi. Nah, di sini melakukan server check, ya, di mana ada hal-hal yang belum sesuai. Contoh di sini ada PHP extension intl ya, initl. Nah, ini extension dipergunakan untuk improve internalization support ya, misalkan contoh bahasa dan sebagainya. Kemudian ada ekstensi swap. Nah, ini untuk web service ya, beberapa dari plugin membutuhkan ini. Kemudian ada Sodium. Kemudian ada OP-Chat enable. Nah, ini untuk caching ya. Kemudian yang lain sudah oke. Terakhir ada order check, ini max input variable. Nah, ini kita diminta untuk setidaknya bernilai 5000. Nah, ini harus kita selesaikan terlebih dahulu supaya statusnya menjadi oke, baru kita bisa berlanjut untuk proses instalasi. Oke, untuk database-nya kita sudah aman, untuk PHP kita sudah aman ya. Ya, karena kita dari awal sudah mengikuti requirement yang diminta oleh Moodle. Nah, namun kalau misalkan kita install sampp yang ketinggian atau mungkin database yang tidak sesuai, ini akan jadi PR ketika kita menggunakan sampp, karena sampp defaultnya sudah bundle ya, bundling software seperti itu. Jadi dia tidak bisa diubah salah satunya. Nah, itu kekurangannya ya. Jadi karena sudah paket, jadi kita mesti lihat versi yang dibawa di paket tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan terhadap beberapa yang masih cek. Nah, sebenarnya kita bisa juga lihat panduannya dengan manual seperti ini. Kita klik, nanti akan dibawa ke halaman dokumentasi Moodle. Jadi ketika kita ada kurang ekstensi apa, ya nanti dia di sini akan memberitahu kita informasinya. Nah, ini semua ada pengaturannya di PHP ini.
Jadi kita cukup buka saja kontrol panelnya. Di bagian Apache ada config. Nah, kita buka php.ini. Nah, di sini kita bisa periksa atau langsung saja find ya untuk ekstensi initl, misalkan Ctrl V ya. Kita misalkan initl intl ya, intl cek berikut. Oke, nanti yang namanya extension. Nah, ini biasanya defaultnya dia dikomentarin, ya diberikan komentar. Nah, seperti ini kita dapat. Nah, ini ada intl extension. Nah, ini ada titik koma. Nah, artinya file tersebut ya belum berfungsi. Nah, kita hidupkan dengan cara menghapus titik koma. Nah, kita lihat lagi apa yang kurang. Di sini ada swap. Ya, swap kita masih kurang. Kita hidupkan swapnya. Ke bawah dulu. Ya, kita ke bawah lagi. Ada swap. Nah, ini ada swap, ekstensi swap. Ini kita buka lagi ekstensi swap. Kita cek lagi kita butuh apa. Selain swap ada sodium. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini ada sodium. Dan terakhir ada ekstensi untuk opchat ya. Opchat kita bisa cari dengan find lagi opchat. Kita seperti ini. Oke, next. Yang ada tulisan extension. Oke, kita ulang. Oke, di sini ada opchat enable. Nah, ini kita bisa buka komennya. Opchat enable sama dengan 1. Oke, seperti itu. Kita cek lagi apalagi. Oke, cukup ya. Nah, sama satu lagi max input variable. Sebenarnya kita bisa copy aja max input, kemudian di pencari di find kita paste. Nah, ini dia. Kita ganti yang sebelumnya 1000 menjadi 5000. Oke, kita juga hapus komennya. Oke, jika sudah kita simpan Ctrl S ya untuk simpan, kemudian close. Kita kembali lagi control panel. Nah, pengaturan tersebut bisa berlaku ketika kita sudah restart Apache. Nah, ini butuh restart Apache. Kita stop terlebih dahulu, kemudian start kembali. Oke, layanan sudah kembali. Oke, kita kembali ke sini, reload. Kemudian pada halaman server check kita klik reload. Oke, kita periksa kembali. Nah, di sini masih ada 2 yang belum, tapi kita sudah bisa memenuhi requirement. Ya, kita bisa lanjut. Yang pertama ada sodium. Nah, ini sodium tadi kita sudah mengaktifkan, namun posisi di sini masih belum
Oke. Nah, untuk sodium kalau kita lihat, jadi selain kita membuka komennya di PHP ini, kita perlu melakukan copy file libsodium.dll ke bagian Apache ya. Jadi dia hanya ada di PHP namun belum di Apache. Nah, itu bisa kita ini ya, bisa kita sesuaikan. Nah, ini ada di bagian folder sampp, kemudian ada di PHP, terus ke bawah sedikit ada libsodium. Nah, ini ada libsodium. Kemudian di libsodium ini cukup ya, libsodium saja. Kita bisa copy, kita taruh di bagian Apache. Nah, Apache, sebentar, kita ke bagian Apache, kemudian paste di sini. Oke, ini sudah ada. Nah, ini juga butuh stop dan start kembali gitu ya, atau restart service. Saya stop dulu, kemudian start kembali. Oke, kita kembali lagi ke sini, instalasi, kita turun, reload. Sorry, ini kita reload saja. Oke, tapi seperti ini sudah oke ya, sudah bisa berlanjut, kita nggak apa-apa. Nanti kita sambil di dalam, setelah proses instalasi, kalau ingin menyelesaikan ini nanti bisa dilakukan setelahnya. Nah, karena kita sudah dapat minimal requirement untuk berlanjut ke proses instalasi. Kita bisa klik continue untuk melanjutkan instalasi. Oke, di tahap ini kita perlu menunggu karena Moodle akan melakukan instalasi sistem ke dalam database kita. Ini melakukan installing system. Oke, kita masih menunggu untuk proses instalasi. Di sini udah sistem, antivirus, keytype, mode, ya ini udah banyak yang terpasang. Kita menunggu sampai benar-benar selesai untuk bisa kita akses ya Moodle setelah proses instalasi. Ini masih Moodle forum, ini melakukan instalasi komponen yang dibutuhkan. Oke, ini masih berlanjut. H5P, LTI, kemudian patch, resource, survey. Ya, dia menginstal banyak komponen. Block completion, block course, block HTML, login. Nah, umumnya membutuhkan waktu lebih kurang 5-10 menit. Kembali lagi nanti tergantung proses di laptop masing-masing. YouTube filter ini masih terus berlanjut. Data format, profil, report kompetensi, report log, report outline, partisipan, grade report, web service, repository,
repository, Nextcloud, OneDrive, portfolio, tools, Themes, Oke, sudah selesai sampai ke log store standar. Nah, ini ada tombol continue untuk melanjutkan. Kita klik continue. Oke, di sini masuk ke masih proses instalasi untuk memberikan akun untuk admin. Nah, kemudian ini passwordnya, kita berikan password, kemudian first name, last name, kemudian email, kemudian city silakan diisikan, time zone, turun ke bawah. Oke, jika sudah kita klik update profile. Oke, prosesnya masih berjalan untuk melakukan update profile akun admin. Wah, Bang Selamat itu. Oke, kita masuk ke bagian new setting, set home. Nah, ini kita memberikan nama lengkap untuk set LMS kita. Misal kalau di sini kita sebut Moodle Forum Academy, kemudian source name-nya saya sebut MV Academy, misalkan seperti itu. Nah, summary-nya belajar dan berbagi bersama, misalkan seperti ini. Kemudian settingan time zone, nah, ini secara global saya setting Asia Jakarta, defaultnya tadi di set ke Europe Berlin. Kemudian self registration ini defaultnya disable, support email, nah ini boleh diisikan ya jika SMTP dikonfigurasi. Nah, misalkan kita pilih support@gmail.com, kemudian ini no reply untuk outgoing mail konfigurasi. Nah, udah cukup seperti ini, kita klik simpan perubahan. Oke, nah untuk ini ada merah untuk no reply. Nah, lokal hostnya diganti dengan Gmail saja untuk sementara ini. Simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Ini tahap
tahapan instalasi di Moodle sudah selesai kita lakukan. Ini ada halaman tour guide, guide. Nah, halaman depannya seperti ini untuk dashboard kita, untuk Moodle yang baru kita pasang. Oke, untuk selanjutnya langkah mengadministrasi Moodle, menambahkan user dan mengelola course akan ada di video selanjutnya. Untuk saat ini mungkin kita sampai pada instalasi Moodle ya. Saya coba ini akun kita tadi, kita logout terlebih dahulu ya, kemudian kita login kembali dengan akun yang tadi dibuat. Nah, ini Moodle Forum Academy. Kita login, kita masukkan user admin yang sebelumnya kita isi di bagian instalasi. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Sampai sini dulu untuk penjelasan instalasi Moodle pada menggunakan Sampipi pada Windows. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kurang lebihnya itu nanti kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.